Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas M 2022D yang beranggotaan saya yaitu Dwi Susilowati dengan nomor NIM 220302141126. Saya Jinani Firdausia dengan NIM 220302141125. Dengan saya Angelia Miftahul Janah dengan NIM 220302141120. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika penulisan karya ilmiah dan plagiasi. Pokok pembahasan ada 6, yaitu yang pertama ada pengertian etika penulisan karya ilmiah, yang kedua tujuan etika penulisan karya ilmiah, yang ketiga sifat etika penulisan karya ilmiah, dan yang keempat pengertian plagiasi, yang kelima bentuk-bentuk plagiasi, dan yang keenam jenis-jenis plagiasi. Next. Yaitu etika penulisan karya ilmiah. Next. Pengertian etika, yaitu etika adalah norma atau standar aturan perilaku yang membahas secara kritis, rasional, dan sistematis tentang moral, serta mengarahkan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungannya dengan yang lain. Sedangkan pada pengertian etika penulisan karya ilmiah, yaitu norma atau standar aturan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh penulis baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Next. Dan berikut adalah tujuan etika penulisan karya ilmiah, yaitu supaya penulis dapat mengetahui bahwa ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri dalam menulis karya ilmiah. Penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Next. Selanjutnya, sifat etika penulisan karya tulis ilmiah. 1. Kejujuran. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan manapun. 2. Bebas dari plagiarisme. Penyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan, ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulis ilmiah tanpa menyebutkan sumbernya. Lanjut. 3. Menjunjung hak cipta. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atau keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Maka itu hak cipta adalah hak penemuan atau keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan serta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuannya. Keempat, keabsahan. Suatu karya tulis ilmiah memiliki sifat keabsahan. Keabsahan terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan. Setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikan secara baik, bahwa gagasan adalah sebenarnya gagasan yang menjadi dasar uraiannya. Kelima, keterandalan. Keterandalan adalah ketepatan dan kemantapan atas materi tulisan. Suatu tulisan harus bisa diungkapkan secara tepat sesuai dengan maknanya, sekaligus harus konsisten setiap uraiannya. Plagiasi. Yang pertama yaitu pengertian plagiasi. Plagiasi adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Bentuk-bentuk plagiasi. Yang pertama, mengambil teks, data, atau gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan terhadap sumber secara benar.
Nah, di sini berarti orang yang melakukan plagiasi, dia menjiplak banget apa yang ditulis oleh pengarang aslinya, tanpa mencantumkan sumbernya, dan orang lain yang melihat itu pasti mengira itu karyanya atau tulisannya. Yang kedua, menyajikan struktur atau mengambil tubuh utama gagasan yang diambil dari sumber pihak ketiga sebagai gagasan sendiri. Ini sama kayak yang nomor 1 tadi. Dan yang nomor 3, mengambil materi audio atau visual orang lain dan dianggap sebagai karyanya sendiri. Yang ketiga ini bukan cuma tulisan ya teman-teman, menjiplak audio atau visual orang lain itu termasuk plagiasi. Selanjutnya, jenis-jenis plagiasi. Yang pertama, plagiarisme lengkap. Plagiarisme lengkap adalah mengambil penuh suatu karya orang lain tanpa ada yang dirubah berbeda. Yang kedua, plagiarisme parsial. Plagiarisme parsial adalah menggabungkan data dari 2 atau 3 sumber dari karyanya. Yang ketiga, plagiarisme minimalis. Plagiarisme minimalis adalah memparafrasekan konten yang sama tetapi dalam aliran yang berbeda. Yang keempat, plagiarisme mosaik. Plagiarisme mosaik adalah mengubah konstruksi kalimat dan aliran dengan kata-kata yang sama. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.